Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Zarani dari Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus etika profesi auditing telekomunikasi seluler. Pertama, ringkasan kasus. PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau Telkom memiliki reputasi yang baik. Dengan demikian, Telkom mempunyai PR tiap akhir untuk memberikan laporan keuangan melalui United States Securities and Exchange Commission. Dengan berjalannya waktu, terjadi masalah pada tahun 2002, di mana PT Telkom membuat mekanisme standar untuk mengaudit keuangan pada saat itu yang untuk melakukan audit atas laporan konsolidasi keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002. PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) menunjuk KAP Edi Pianto dan rekan. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkom yang mengauditnya dilakukan oleh KAP Haryanto, Sehari dan rekan. Bahwa kaitannya KAP Haryanto Sehari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom. PT Telkom dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian, menghalangi KAP Edi Pianto untuk melakukan audit dan meminta menangkan tender adalah Kantor Akuntansi Publik atau KAP Haryanto Sehari dan rekan, dan tetapi karena ada sesuatu hal KAP tersebut mundur dan digantikan oleh kantor rekan publik KAP Dr. Edi Pianto Simon. Dalam perjalanan mengaudit oleh KAP ini merupakan sanksi terhadap sebagai first layer dalam mengaudit sebelumnya, sehingga auditor kedua mengalami kesulitan. KAP Edi Pianto adalah suatu kantor akuntan publik yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP 718 atau KM 17 atau 1998, bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 013 atau KAP atau DK atau 2002 tahun buku 2002 menyetujui dan mengesahkan KAP Edi Pianto sebagai auditor utama PT Telkom tahun buku 2002, dan KAPF pun terdaftar di Bapepam berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Tunjangan Pasar Modal Nomor 282 atau PM atau STTD AP berdasarkan Appointment Letter tertanggal 6 Juni 2001 ditunjukkan oleh PT Grand Thornton Indonesia sebagai member film dan berdasarkan Addendum Grand Thornton International Member Film dan berdasarkan Addendum Grand Mei 2001, dan kantor audit publik Edi Pianto berkedudukan sebagai regional film regional. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus di atas dan dengan disertai oleh perannya masing-masing. Yang pertama, 1. KAP Dr. Hadi Sutanto dan rekan sebagai KAP yang dipercaya mengaudit PT Telkom. Yang kedua, KAP Edi Pianto sebagai KAP yang dipercaya melakukan audit konsolidasi atas PT Telkom. Yang ketiga, PT Telkom selaku perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan. Berikut ini merupakan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak KAP, yakni sebagai berikut. 1. Kepercayaan KAP Hadi Sutanto dan KAP Edi Pianto
telah melanggar kepercayaan. Karena pasar keuangan tidak dapat berprestasi tanpa kepercayaan. Kerjasama adalah kepentingan dan kepercayaan adalah persyaratan kerjasama. Yang kedua, pelanggaran terhadap independen. Suatu kantor akuntan publik harus menunjukkan integritasnya kepada klien maupun masyarakat suatu KAP dalam tugasnya. Dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun untuk kepentingan pribadi. KAP Dr. Hadi Sutanto tidak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan kesediaan teroleh. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan. Berikut ini merupakan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak KAP, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan KAP Hadi Sutanto dan KAP Edi Pianto telah melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak dapat berprestasi tanpa kepercayaan. Kerjasama adalah kepentingan dan kepercayaan adalah persyaratan kerjasama. Yang kedua, pelanggaran terhadap independensi. Suatu kantor akuntan publik harus menunjukkan integritasnya kepada klien maupun masyarakat. Suatu KAP dalam tugasnya dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun untuk kepentingan pribadi. KAP Dr. Hadi Sutanto tidak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan, kesediaan terorganisasi, kesediaan terasosiasi. Walaupun atas dasar alasan menghindari risiko yang tepat dapat merugikan karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Edi Pianto dihadapkan USS. Seharusnya KAP Dr. Hadi Sutanto dan rekan bersikap adil terhadap KAP Edi Pianto, tidak melakukan hal-hal bersifat menjatuhkan dikarenakan tidak adanya kewenangan dan tidak diperkenakan anggota KAP melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Yang ketiga, pelanggaran terhadap standar umum, yaitu kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan. KAP yang menyesatkan kepada PT Telkom dan USS mengenai standar audit Amerika khususnya AU 5434. 4. Pelanggaran tanggung jawab kepada rekan profesi dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom dan USS. KAP Dr. Hadi Sutanto mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 sehingga menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing dengan KAP Dr. Hadi Sutanto sehubungan dengan penyediaan layanan audit perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa atau BEJ. Berikut ini merupakan sanksi-sanksi yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan. 1. Kantor akuntan publik atau KAP Haryanto sehari dan rekan KAP Haryanto sehari. Dan rekan harus membayar denda sebesar 20 miliar dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara dengan buku pajak dan harus dibayar lunas paling lambat tanggal waktu 30 hari menghitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan tersebut. Dengan denda keterlambatan 10 juta rupiah per hari untuk setiap hari keterlambatan atas tidak dilaksanakannya
putusan tersebut. 2. KAP Edi Pianto oleh Bapepam. KAP Edi Pianto diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal dan serta mendapatkan pembekuan sementara atas izin usaha. 5. Dampak. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, yaitu 1. Masyarakat dalam hal ini merupakan para investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut terpaksa mengalami kerugian seiring anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. 2. Bagi pemerintahan, akibat kasus ini negara mengalami kerugian, yaitu jatuhnya indeks harga saham gabungan di bursa, efek yang secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap penurunan keinginan investor baik di dalam negara maupun luar negara yang ingin berinvestasi di Indonesia, terkhusus di PT Telkom. 3. Bagi perusahaan, akibat kasus ini berdampak pada diberhentikan sementara perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange. Kemudian harga saham PT Telkom Bursa di Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya. Solusi. Adapun solusi yang dapat kami tawarkan dalam kasus ini yaitu profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset kepentingan yang harus dimiliki, saling menghargai sesama profesi, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya adalah tujuan dari setiap pekerjaan. Minimal tidak membuat orang susah. Dengan bagusnya sikap dan sifat kantor akuntan publik yang ada di Indonesia akan membuat reputasi saham di pasar akan membaik dan banyak investor yang akan menanam modalnya di Indonesia. Dengan adanya reputasi baik tersebut, perekonomian Indonesia di mata dunia akan mendapatkan tempat yang baik pula, sehingga akan berdampak pada semakin banyak perseorangan Indonesia mendapatkan perilaku yang baik juga di bursa. 7. Analisis kasus penurunan good corporate governance. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, good corporate governance atau GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Bisa diimplementasikan ke dalam praktik terbaik CSR dalam perusahaan BUMN, sehingga kedepannya Telkom bisa menerapkan prinsip GCG lebih baik. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Zarani dari Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus etika profesi auditing telekomunikasi seluler. Pertama, ringkasan kasus. PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau Telkom memiliki reputasi yang baik. Dengan demikian, Telkom mempunyai PR tiap akhir untuk memberikan laporan keuangan melalui United States Securities and Exchange Commission. Dengan berjalannya waktu, terjadi masalah pada tahun 2002 di mana PT Telkom membuat mekanisme tender untuk mengaudit keuangan. Pada saat itu yang memenangkan tender adalah Kantor Akuntansi Publik atau KAP Haryanto Sehari dan rekan, dan tetapi karena ada sesuatu hal KAP tersebut mundur dan digantikan oleh kantor rekan publik KAP Dr. Edi Pianto Simon. Dalam perjalanan mengaudit oleh KAP ini merupakan sanksi terhadap untuk melakukan audit atas laporan konsolidasi keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002.
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menunjuk KAP Edi Pianto dan rekan. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkom yang mengauditnya dilakukan oleh KAP Haryanto, Sehari dan rekan. Bahwa kaitannya KAP Haryanto Sehari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom. PT Telkom dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian, menghalangi KAP Edi Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first layer dalam mengaudit sebelumnya, sehingga auditor kedua mengalami kesulitan. KAP Edi Pianto adalah suatu kantor akuntan publik yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP 718 atau KM 17 atau 1998, bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 013 atau KAP atau DK atau 2002 tahun buku 2002 menyetujui dan mengesahkan KAP Edi Pianto sebagai auditor utama PT Telkom tahun buku 2002 dan KAPF pun terdaftar di Bapepam berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Tunjangan Pasar Modal nomor 282 atau PM atau STTD AP atau 2000 berdasarkan Appointment Letter tertanggal 6 Juni 2001 ditunjukkan oleh PT Grand Thornton Indonesia sebagai member film dan berdasarkan Addendum Grand Thornton International Member Film dan berdasarkan Addendum Grand Mei 2001 dan kantor audit publik Edi Pianto berkedudukan sebagai regional film regional. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus di atas dan dengan disertai oleh perannya masing-masing. Yang pertama, 1. KAP Dr. Hadi Sutanto dan rekan sebagai KAP yang dipercaya mengaudit PT Telkom. Yang kedua, KAP Edi Pianto sebagai KAP yang dipercaya melakukan audit konsolidasi atas PT Telkom. Yang ketiga, PT Telkom selaku perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan. Berikut ini merupakan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak KAP yakni sebagai berikut. 1. Kepercayaan KAP Hadi Sutanto dan KAP Edi Pianto telah melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak dapat berprestasi tanpa kepercayaan. Kerjasama adalah kepentingan dan kepercayaan adalah persyaratan kerjasama. Yang kedua, pelanggaran terhadap independen. Suatu kantor akuntan publik harus menunjukkan integritasnya kepada klien maupun masyarakat suatu KAP dalam tugasnya. Dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun untuk kepentingan pribadi. KAP Dr. Hadi Sutanto tidak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan kesediaan teroleh. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan. Berikut ini merupakan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak KAP yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan KAP Hadi Sutanto dan KAP Edi Pianto telah melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak dapat berprestasi tanpa kepercayaan. Kerjasama adalah kepentingan dan kepercayaan adalah persyaratan kerjasama. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan. Berikut ini merupakan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak KAP yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan KAP
Hadi Sutanto dan KAP Edi Pianto telah melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak dapat beroperasi tanpa kepercayaan. Kerjasama adalah kepentingan dan kepercayaan adalah persyaratan kerjasama. Yang kedua, pelanggaran terhadap independensi. Suatu kantor akuntan publik harus menunjukkan integritasnya kepada klien maupun masyarakat. Suatu KAP dalam tugasnya dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun untuk kepentingan pribadi. KAP Dr. Hadi Sutanto tidak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan, kesediaan terasosiasi. Walaupun atas dasar alasan menghindari risiko yang tepat, dapat merugikan karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Edi Pianto dihadapkan USS. Seharusnya KAP Dr. Hadi Sutanto dan rekan bersikap adil terhadap KAP Edi Pianto, tidak melakukan hal-hal bersifat menjatuhkan dikarenakan tidak adanya kewenangan dan tidak diperkenakan anggota KAP melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Yang ketiga, pelanggaran terhadap standar umum, yaitu kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan. KAP yang menyesatkan kepada PT Telkom dan USS mengenai standar audit Amerika khususnya AU 5434. 4. Pelanggaran tanggung jawab kepada rekan profesi dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom. PT Telkom dan USS KAP Dr. Hadi Sutanto mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 sehingga menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing dengan KAP Dr. Hadi Sutanto sehubungan dengan penyediaan layanan audit perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa atau BEJ. Berikut ini merupakan sanksi-sanksi yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan. 1. Kantor akuntan publik atau KAP Haryanto sehari dan rekan KAP Haryanto sehari. Dan rekan harus membayar denda sebesar 20 miliar dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara dengan buku pajak dan harus dibayar lunas paling lambat tanggal waktu 30 hari menghitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan tersebut. Dengan denda keterlambatan 10 juta rupiah per hari untuk setiap hari keterlambatan atas tidak dilaksanakannya putusan tersebut. 2. KAP Edi Pianto oleh Bapepam. KAP Edi Pianto diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal dan serta mendapatkan pembekuan sementara atas izin usaha. 5. Dampak. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, yaitu 1. Masyarakat dalam hal ini merupakan para investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut terpaksa mengalami kerugian seiring anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. 2. Bagi pemerintahan akibat kasus ini negara mengalami kerugian, yaitu jatuhnya indeks harga saham gabungan di bursa, efek yang secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap penurunan keinginan investor baik di dalam negara maupun luar negara
yang ingin berinvestasi di Indonesia, terkhusus di PT Telkom. 3. Bagi perusahaan, akibat kasus ini berdampak pada diberhentikan sementara perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange. Kemudian harga saham PT Telkom Bursa di Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya. Solusi. Adapun solusi yang dapat kami tawarkan dalam kasus ini yaitu profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset kepentingan yang harus dimiliki, saling menghargai sesama profesi, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya adalah tujuan dari setiap pekerjaan. Minimal tidak membuat orang susah. Dengan bagusnya sikap dan sifat kantor akuntan publik yang ada di Indonesia akan membuat reputasi saham di pasar akan membaik dan banyak investor yang akan menanam modalnya di Indonesia. Dengan adanya reputasi baik tersebut, perekonomian Indonesia di mata dunia akan mendapatkan tempat yang baik pula, sehingga akan berdampak pada semakin banyak perseorangan Indonesia mendapatkan perilaku yang baik juga di bursa. 7. Analisis kasus penurunan good corporate governance. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, good corporate governance atau GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Bisa diimplementasikan ke dalam praktik terbaik CSR dalam perusahaan BUMN, sehingga kedepannya Telkom bisa menerapkan prinsip GCG lebih baik. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.